Dan tim sudah hadir semua. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran para penguji, Dr. Deni dan Dr. Fetri, dan Bu Rina sebagai pembimbing pendamping. Hari ini kita akan menguji Bu Kiki Kamilah, Bu Kiki Kamilah untuk sidang usul tesisnya ya, penelitian tesisnya dengan judul Implementasi Pemantauan Pertumbuhan dan Promosi atau Growth Monitoring Promotion di wilayah kerja Puskesmas Margo Toto di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023. Ibu Kiki, ujian akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama silakan Anda presentasi selama 20 menit, jangan lebih dari 20 menit. Kemudian nanti sesi 2 untuk diskusi dan klarifikasi terhadap apa yang telah disampaikan. Dan sesi ketiga untuk menetapkan apakah Bu Kiki bisa berproses ke tahap selanjutnya. Oke, dipersilakan Bu Kiki. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada yang saya hormati Ketua Sidang sekaligus Pembimbing 1 Dr. Dewi Marhaeni Dia Herawati, DRG MSI, kepada Ibu Pembimbing kedua Ibu Nurmarina Indraswari SDZ MPH, kemudian yang saya hormati kepada tim penguji Dr. Deni Kurniadi Sunjaya Dr. DSS, kepada Bapak Fedri Rinawan Dr. MSc PhD. Yang telah bersedia hadir pada sur saya hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan usulan riset saya dengan judul Implementasi Pemantauan Pertumbuhan dan Promosi atau Growth Monitoring and Promotion, kita singkat dengan GMP, di wilayah kerja Puskesmas Margo Toto, Kabupaten Lampung Timur, tahun 2023. Maaf dokter, ada kesalahan sedikit. Nggak apa-apa. Malnutrisi merupakan ketidakseimbangan dalam asupan nutrisi dengan kebutuhan tubuh. Merupakan faktor yang sangat penting yang berkaitan dengan angka kematian balita, terutama di negara berkembang. Hampir setengah kematian di seluruh dunia pada anak di bawah 5 tahun terkait dengan malnutrisi. Berdasarkan data WHO tahun 2020, data anak balita di dunia yang mengalami stunting yaitu sebanyak 149,2 juta anak, yang mengalami wasting sebanyak 45,5 juta anak, dan yang mengalami overweight yaitu sebanyak 38,9 juta anak. Nah, sementara itu, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, prevalensi anak balita stunting yaitu mencapai 21,6%, prevalensi underweight mencapai 17,1%, dan prevalensi wasting mencapai 7,7%, di mana prevalensi underweight dan wasting mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan SSGI pada tahun 2021. Sedangkan untuk di Provinsi Lampung sendiri, angka stunting dan wastingnya mengalami penurunan. Yang mengalami peningkatan yaitu prevalensi underweight 14,8%, yaitu meningkat sebanyak 0,2% jika dibandingkan dengan SSGI pada tahun 2021. Sedangkan di Kabupaten Lampung Timur, hampir semua indikator mengalami peningkatan dari mulai stunting, underweight, dan wasting. Di mana peningkatannya untuk stunting meningkat 2,8%, untuk underweight meningkat 6,4%, dan untuk wasting meningkat 3,2% jika dibandingkan dengan hasil SSGI pada tahun 2021. Untuk data di Puskesmas Margo Toto sendiri, data yang diambil dari data IPPGBM hasil penimbangan bulan Agustus tahun 2022. Angka stuntingnya yaitu 11,5%, angka underweightnya 12,7%, dan angka wastingnya 5,9%. Salah satu akar masalah malnutrisi yaitu kurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan. Program yang direkomendasikan oleh WHO dan UNICEF yaitu program GMP, di mana GM atau Growth Monitoring itu merupakan pemantauan pertumbuhan ditambahkan dengan komponen P yaitu promotion, yang berarti pengukuran berat badan dan tinggi badan secara teratur, di mana hasil pengukuran tersebut diplot ke dalam grafik pertumbuhan
dan diinterpretasikan. Jika hasil pertumbuhannya tidak normal, maka petugas akan memberikan konseling sesuai dengan hasil pada grafik pertumbuhan. GMP ini sudah diadaptasi di banyak negara, sedangkan di Indonesia adaptasinya itu melalui posyandu yang diadakan setiap bulan. Biasa digunakan sebagai screening program dalam mencegah malnutrisi melalui deteksi dini gagal tumbuh. Menurut beberapa penelitian, pelaksanaan GMP banyak mengalami hambatan. Di antaranya yaitu cakupan layanan yang rendah, pelatihan yang tidak memadai, adanya kesalahan pengukuran, salahnya interpretasi hasil pengukuran, konseling yang buruk, bahkan tidak dilakukan konseling. Nah, dari masalah riset yang ada di Puskesmas Margo Toto, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah mengatasi malnutrisi, diantaranya dengan mengadakan pelatihan dan refreshing kader, namun Puskesmas Margo Toto masih memiliki masalah malnutrisi. Di antaranya yaitu prevalensi underweight tertinggi nomor 1, stunting tertinggi nomor 2, dan wasting tertinggi nomor 3 di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti pada pelaksanaan GMP di posyandu di Puskesmas Margo Toto, masih terdapat posyandu yang pelaksanaan GMP-nya kurang baik. Jadi dilaksanakannya hanya komponen pemantauan pertumbuhan saja tanpa adanya komponen konseling atau penyuluhan. Berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana praktik dan hambatan implementasi GMP pada komponen pengukuran pertumbuhan, komponen plotting hasil pengukuran pertumbuhan, komponen interpretasi indikator pertumbuhan, komponen penyuluhan atau konseling di wilayah kerja Puskesmas Margo Toto, Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan untuk tujuannya yaitu mengeksplorasi praktik dan hambatan implementasi GMP pada komponen pengukuran pertumbuhan, komponen plotting hasil pengukuran pertumbuhan, komponen interpretasi indikator pertumbuhan, dan komponen penyuluhan atau konseling di wilayah kerja Puskesmas Margo Toto, Kabupaten Lampung Timur. Untuk manfaat risetnya, yang pertama yaitu manfaat teoretis. Hasil riset ini diharapkan dapat menghasilkan konsep teoretik pelaksanaan praktik dan hambatan terkait implementasi GMP. Kemudian manfaat praktisnya berupa bahan masukan bagi Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan GMP dan juga sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan GMP di Kabupaten Lampung Timur. Untuk keluaran riset dan tingkat kesiapkarapan teknologi, hasil riset ini akan dipublikasikan pada artikel nasional Sinta 2. Untuk TKT-nya, usulan riset ini termasuk ke dalam TKT tingkatan 3, yaitu menganalisa serta memvalidasi konsep dengan elemen-elemen terpisah atau komponen yang belum terintegrasi dalam implementasi GMP. Nah, untuk kajian pustakanya terdiri dari pengertian pemantauan pertumbuhan, pengertian pemantauan pertumbuhan dan promosi, kemudian pengukuran pertumbuhan, plotting hasil pengukuran pertumbuhan, interpretasi indikator pertumbuhan, konseling dan indikator, dan implementasi GMP. Berdasarkan tinjauan pustaka, implementasi GMP mencakup pengukuran pertumbuhan, plotting hasil pengukuran, interpretasi indikator pertumbuhan, dan konseling. Penulis mengusulkan untuk mengobservasi implementasi GMP sebagai deteksi dini gagal tumbuh dan pencegahan malnutrisi dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Nah, sedangkan proposisi teoretiknya yang pertama yaitu praktek implementasi GMP yang terlaksana dengan baik pada komponen pertumbuhan dapat mendeteksi dini masalah gagal tumbuh dan mencegah malnutrisi. Yang kedua yaitu praktik implementasi GMP yang terlaksana dengan baik pada komponen plotting hasil pengukuran dapat mendeteksi dini masalah gagal tumbuh dan mencegah malnutrisi, serta komponen interpretasi indikator pertumbuhan dan komponen penyuluhan atau konseling dapat mendeteksi dini masalah gagal tumbuh dan mencegah malnutrisi. Metode risetnya yang digunakan yaitu desain riset kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, karena mengeksplorasi suatu sistem yang terbatas, misalnya program. Kemudian pengumpulan datanya lebih detail dan mendalam, dilakukan di beberapa tempat, multivariabel dan multimetode. Sedangkan untuk paradigmanya menggunakan
paradigma konstruktivisme sesuai dengan pengalaman atau sudut pandang individu yang ada di dalamnya. Pemilihan subjek riset berdasarkan sumber yang tepat supaya subjeknya bisa memberikan informasi yang relevan sesuai dengan topik riset. Nah, untuk informan kadar posyandu dan ibu balita menggunakan non-probability purposive sampling, yaitu berdasarkan penimbangan dan alasan tertentu. Untuk kadar posyandu, kriteria inklusinya yaitu kadar yang telah menjadi kadar posyandu lebih dari 2 tahun, kemudian kadar yang pernah mengikuti pelatihan pertumbuhan dan perkembangan anak balita atau refreshing kader, kemudian kriteria eksklusinya kadar posyandu yang tidak bersedia untuk dijadikan sampel. Untuk ibu balita, kriteria inklusinya yaitu ibu balita yang memiliki anak balita underweight yang setiap bulannya mengikuti posyandu. Kemudian kriteria eksklusinya ibu balita yang tidak bersedia dijadikan sumber informasi atau berhalangan hadir pada saat pengambilan data. Untuk informan tenaga kesehatan menggunakan total sampling yaitu mengambil bidan desa dari keseluruhan 7 desa yang ada di Puskesmas Margototo, kemudian PPG Puskesmasnya 1 orang dan penanggung jawab program promosi kesehatan 1 orang. Untuk objek risetnya yaitu temuan lapangan terkait masalah implementasi pada pelaksanaan GMP di Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Margototo. Untuk definisi konseptualnya, ini saya ambil berdasarkan berat badan menurut umur karena kalau berat badan umur itu sebagai screening awal. Jadi pengukuran pertumbuhannya, pengukuran berat badan dengan menggunakan Dacin. Kemudian plotting hasil pengukurannya, peletakan hasil pengukuran berat badan pada grafik pertumbuhan pada KMS yang terdapat di dalam KIA. Untuk variabel interpretasi hasil pengukuran merupakan pembacaan hasil pengukuran berat badan pada grafik pertumbuhan apakah normal atau terdapat indikasi gagal tumbuh. Kemudian konseling yaitu rekomendasi atau anjuran kepada ibu balita atau pengasuh mengenai pemberian makanan pada anak berdasarkan interpretasi hasil pengukuran. Nah, sedangkan instrumen riset pada riset kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Untuk alat penunjang riset kualitatif menggunakan pedoman FGD merujuk pada penelitian Semelawit tahun 2014 tentang Practice and Challenge of GMP in Ethiopia, kemudian perekam suara, kamera, dan catatan lapangan. Untuk lokasi dan waktu riset, lokasinya di wilayah kerja Puskesmas Margototo, kemudian waktu risetnya mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Nah, untuk teknik pengumpulan data, pada observasi dilakukan pengamatan GMP di posyandu. Nantinya akan dibagi menjadi posyandu yang pelaksanaan implementasinya sudah baik dan posyandu yang pelaksanaan GMP-nya kurang baik. Kemudian hasil observasinya berupa catatan lapangan. Kemudian yang kedua yaitu FGD yang dilakukan pada 3 kelompok informan. Yang pertama kepada kelompok tenaga kesehatan, kemudian kelompok kader posyandu, dan kelompok ibu balita. Untuk jumlah sampelnya 5-9 orang supaya tidak terlalu ramai. Kemudian hasil FGD-nya menggunakan rekaman hasil FGD dan catatan hasil FGD. Untuk analisis datanya dimulai dengan setelah mendapatkan hasilnya kita transkripsi, kemudian kita lakukan pemilahan data, kita lakukan coding dan kategorisasi, mendeskripsikan tema, verifikasi data, dan representasi data. Nah, untuk uji keabsahan data dilakukan melalui trustworthiness. Yang pertama yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Untuk credibility sendiri ada triangulasi dan debriefing. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dari informan yang beragam, triangulasi metode dengan metode observasi dan FGD, kemudian triangulasi teori mengetahui perspektif dari profesional, dan debriefing dengan diskusi hasil riset bersama dengan pembimbing. Riset ini dilaksanakan untuk etik riset, riset ini dilaksanakan setelah mendapat surat kelayakan etik penelitian dari Komite Etik Penelitian Kesehatan UNPAD dan rekomendasi penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
Riset ini menerapkan 3 prinsip etik penelitian. Yang pertama yaitu respect for person, yaitu prinsip menghormati harkat serta martabat manusia. Jadi nantinya responden akan diberi informasi mengenai riset yang akan dilakukan, manfaatnya, prosedur, kerahasiaan data, resiko dan ketidaknyamanan, serta kontak person yang dapat dihubungi jika ada yang memerlukan diskusi mengenai riset. Peneliti memberi kebebasan kepada informan untuk berpartisipasi dalam riset ataupun tidak. Kemudian prinsip yang kedua yaitu beneficence dan non-maleficence, yaitu prinsip memperhitungkan manfaat dan meminimalisir efek yang dapat merugikan informan. Lalu prinsip yang terakhir yaitu prinsip justice atau prinsip keadilan, yaitu informan mendapatkan kasus yang sama sesuai dengan moral dan hak mereka sebagai subjek riset. Hasil riset tidak menyebutkan nama peserta untuk menjaga kerahasiaan informan. Demikian presentasi usulan riset saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Kiki. Terima kasih presentasinya. Berikutnya pada sesi 2 kita akan lanjutkan untuk diskusi dan klarifikasi. Yang pertama kami serahkan pada Dr. Fedri. Enggak, Dr. Fedri untuk menyampaikan pertanyaan ataupun input ataupun klarifikasi. Silakan. Ya, baik. Saya sambil ini 2 sidang, satu S2 pidana, satu S2 IKM telinganya. Nggak apa-apa, ini lagi presentasi. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada ketua sidang dan juga ini murni kualitatif ya. Terima kasih pada pembimbing juga. Ini mirip waktu saya S2 di Belanda, murni kualitatif. Keren ini. Ya, jadi menurut saya sangat menarik. Ya, saya ada pertanyaan dalam di bagian desain riset ya. Desain riset ini memakai case study ya. Ini kemarin baca bukunya yang mana, yang Creswell 5 Approaches bukan? Iya dok. Ya, yang di situ ada apa itu case study ya. Ini case study-nya kan kalau dilihat memang tidak hanya satu jenis informan ya. Iya. Ya. Kemudian dalam konteks untuk menjawab tujuan penelitian, mengeksplorasi, ini ada studi dokumen juga nggak? Kan kalau di buku Creswell itu di perbandingan tuh ya, yang paling gampang dibaca kan perbandingan ini ya. Ada naratif, ada sampai etnografi, paling pinggir kan case study ya. Ya. Yeah. Jadi dia semacam fenomenologi tapi sama berbagai informan jenisnya kan. Yeah. Sampai ada studi dokumen mungkin untuk menjawab tujuan penelitian ini, sampai studi dokumen nggak? Untuk implementasi ini seperti apa kan? Gimana? Kalau ada memang perlu ditambahkan nanti akan saya perbaiki dokter. Saya tambahkan dengan studi dokumen. Ya, maksudnya gini, jadi belajarnya utuh. Ya kalau memang butuh ditambahkan atau enggak, ya saya harus nanya balik. Pendekatan filosofisnya gimana? Di di bab 2-nya ya. Itu kan ada tabel studi terdahulu. Ya. Itu cara nyari studi terdahulu itu memakai gayanya systematic review atau gimana? Bisa pakai apa? PCOS misalnya, ada population or problem, kemudian intervention, C-nya itu comparison, ya O-nya outcome, S-nya studi design misalnya. Itu gimana? Sehingga kok case tadi nggak nyampe. Dalam mencari studi sebelumnya di bab 2 itu pakai apa ininya metodenya? Bisa dijawab? Yang digunakan ini dokter, jadi
saya mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan GMP, kemudian saya buat ringkasannya gitu. Nggak, maksud saya gini kan caranya, ini kan ditemukan di tabel 2.2, ada mulai mutakwina, ya dan sebagainya, sampai ditemukan ada 7 artikel kan? Dia bikin studi kasus. Nggak tahu ya. Tadi Ya. 7 artikel tersebut, cara menemukannya gimana? Ya, karena kan cara mencari studi sebelumnya, ya memang tertatanya dengan review ya. Pertama dilihat dengan mencarinya dari strategi pencariannya dari search engine-nya mana, apakah pakai Science Direct, ProQuest, kemudian yang lain misal PubMed misal. Kalau Google Scholar terlalu ini ya sensitif. Kemudian ada jurnal-jurnal di Sinta misalnya, karena pengen di Indonesia juga. Kemudian dilihat pakai PICOS tadi ya, yang saya sudah terangkan, ditambah language, mau pakai apa, Inggris iya, Indonesia iya, misal gitu. Sehingga keyword-keywordnya dimasukin, dapatlah yang penelitian terdahulu. Dan dapat nih, jadi sampai studi desain juga, oh iya ada kok yang kualitatif banyak, gitu ya. Sampai case study juga. Jadi di situ seorang S2 belajar, oh geningan bahasa Sunda ngerti kali ya. Yang case study itu sampai studi dokumen juga ada misalnya. Dari untuk menjawab tujuan penelitian saya nih ya ada tuh. Ini gimana nih dalam konteks untuk implementasi selama ini gitu kan di tahun 2023 aja atau gimana nih? Iya di tahun 2023 aja dok. Ya, karena kan dari tujuannya nih ya, kalau melihat tujuannya, bentar ya saya geser ke tujuan. Bentar. Ya di sini tujuannya mengeksplorasi praktik dan hambatan. Ya, komponen pengukuran bla bla bla. Mengeksplorasi praktik, hambatan, implementasi dan seterusnya. Mengeksplorasi. Ya. Ini seperti melihat implementasi yang sudah dilakukan. Ya. Karena kan mengeksplorasi nggak hanya 2023 aja, 2023 itu berapa bulan ya? Dan konteks daya ingat manusia itu kalau yang mengesankan sekali bisa selamanya ingat. Ya. Tapi dari literatur ada yang 2 bulan, 6 bulan, ada daya ingat manusia. Jadi 6 bulan pun ada sih. Jadi maksudnya bisa aja dia jawab, ya dulu sih sebelum 2023 misal gitu. Ya, jadi maksudnya mengapa hanya 2023 aja, kenapa nggak yang sebelumnya juga? Memangnya di latar belakang dibedakan masa kini dengan sistem terkini dan implementasi yang lalu dengan sistem yang lalu. Misal, ya yang sekarang Gizi Kemenkes baru melaunching chatbot WhatsApp gitu, yang sebelumnya belum bisa masuk aplikasi Satu Sehatnya misal gitu. Apakah karena itu di latar belakangnya kenapa sih 2023? Mungkin bisa dijawab di latar belakang kenapa hanya 2023 aja gitu. Ya pertimbangannya sih dok karena penelitiannya kan dilakukan di tahun 2023. Jadi saya hanya ingin melihat implementasi di tahun 2023 saja gitu dokter. Jadi dasar pemikirannya kenapa hanya 2023? Nggak. Kalau dia ingat yang sebelumnya gimana? Jadi konteks pembedanya apa? Kalau memang diperlukan, berarti tahunnya tidak perlu ya dok ya? Enggak, maksudnya kan tadi bilang tahunnya kalau memang diperlukan itu yang harus dikuasai S2 gitu. S2-nya harus bisa jawab sendiri gitu. Ya S2 tidak harus seperti S3 yang harus membuat hal baru, tapi yang penting konteksnya dia ngerti. Ya makanya saya tanya,
ini apa bedanya 2023 sama 2022? Nanti kalau diperlukan, harusnya Teh Kiki bisa jawab. Jawabnya dari mana? Dari latar belakang, dari pertimbangan filosofis pencarian kebenaran, gitu. Carinya di mana nih? Makanya saya tadi penasaran bab 2-nya. Oke, bab 2 awal ini adalah bla bla bla. Oh, penasaran melakukan review. Oh, ada di bawah. Gitu. Nah, itu maksud saya pencarian kebenaran dari reviewnya tadi, apakah kalau saya sih ke mahasiswa suka coba cara mencari studi sebelumnya pakai yang sudah dipelajari dari Dr. Lika. Kan pernah belajar dari Dr. Lika, bukan? Gitu. Tentang cara pencarian. Walaupun tidak review sendiri bisa menjadi studi tersendiri ya. Tapi minimal mahasiswa ya cara mencari itu bukan sporadis gitu. Ya, tapi udah diajarkan sama Dr. Lika ya gimana caranya, ya pakai PICOS diantaranya misal. Kemarin pakai itu atau enggak? Supaya bisa menjawab pertanyaan saya yang harusnya bisa dijawab sendiri tadi. Kok nanya saya? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini sekompleks apa studi kasusnya? Benar nggak sih di bukunya Creswell itu studi kasus sampai ada studi dokumen juga? Ayo. Bukunya jangan buku yang baru itu PDF-nya kepotong. Kalau buku yang lama itu masih ada. Kemarin pakai mana? E-book yang baru atau yang lama? Ya udah ini durasi. Ya. Jadi di situ bisa dibaca lagi ya seperti apa ya, karena penting ini untuk yang buku lama saya juga udah berpindah ke ngasih kuliah buku baru, jadi buku lama nggak lupa. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, ini kriteria eksklusi itu kalau seseorang tidak bersedia bukan jadi kriteria eksklusi. Pertama, inklusi apa? Kalau dia tidak bersedia dihitung responsiveness. Jadi responsiveness salah ngomongnya. Respon rate dari studi semacam ini berapa orang yang menolak, ya tidak bersedia itu malah kalau saya di publikasi dikasih ini dari yang semua yang sudah masuk inklusi yang nggak bersedia sekian persen, itu justru jadi laporan. Jadi orang ngukur, oh studi semacam ini yang heboh tuh pas zaman pandemi, wah itu yang ininya yang menghilang, menolak itu agak banyak ya, gitu. Jadi dari 150 orang bersisa 50 kan luar biasa. Ya. Nah jadi kriteria eksklusi ditulis, ya siapa, ya. Dan ini menjadi apa ya? Menjadi kriteria yang nggak dipilih. Ya. Jadi tolong diperbaiki. Ya. Kemudian di sini ada apa? Konstruktivisme ya? Apa? Paradigmanya? Konstruktivisme, Dok. Boleh diterangkan sedikit itu apa sosial konstruktivisme ya? Saya jadi penasaran baca buku Creswell. Sedikit. Sesuai dengan pengalaman nyata individu yang ada di dalamnya, Dokter. Baca dari buku apa? Dari buku Creswell yang dibaca itu nggak? Kan ada di situ konstruktivisme, post-positivisme. Baca dari buku mana? Ya nanti dilihat ya. Maksudnya kalau bukunya dikasih dosennya apa dibaca gitu. Ya, tapi baca bahasa Inggris lumayan bisa serap. Agak sulit sih, Dok, kalau yang bahasa Inggrisnya. Mungkin agak effortnya lebih tinggi gitu kalau yang bahasa Inggris. Ya, oke. Ini keterbatasan saya. Kemudian saya suka penasaran kalau kualitatif ke ininya, interview guide-nya ya. Ya memang menentukan key probing itu tergantung kita pencarian kebenaran sebelumnya apa. Jadi kita tuh
turun bukan sebagai expert. Ya, dulu saya diajarkan di Belanda ya saya bukan expert ya. Jadi kita turun itu pakai proposisi teoretiknya apa. Jadi kita tuh nanya itu dengan subjektivitas seorang kualitatif yang seorang penanya itu dikurangi dengan sejauh apa pengetahuannya. Ya, makanya ada proposisi teoretik. Kemudian di sebelah kanannya ada key probingnya apa aja. Kita tuh mau nanya, bukan memastikan, nanya aja. Oh, dia jawabannya ke oke, penimbangan BB balita. Tapi kok bawah-bawahnya nggak ada ya? Tantangan pemantauan. Memang dari studi sebelumnya tantangannya apa? Misal, kalau saya dulu nulis yang kualitatif, tantangannya di posyandu itu ngantri, misal gitu. Tentang posyandu, ngantri, dan sebagainya. Jadi dari yang sebelumnya ditemukan apa ini? Ini cuma satu aja ya, praktik, tantangan, ya hambatan. Kita tuh sudah ada background knowledge dulu, sehingga kita bisa mengembangkan dari situ dan kita mengetahui hal baru apa yang muncul. Gitu ya, gunanya teori-teori sebelumnya ya, sehingga kita tahu, oh, wah ini hal baru nih, perlu didalami. Ya kurang lebih kayak gitu ya, hal baru nih. Jadi Teh Kiki tahu, oh ini mah hal yang sebelumnya, terus ditanya, apalagi Bu? Dan pas dia ngomong sesuatu, ini mah konteks di daerah saya, ini daerah puskesmas ini. Penasaran, tanya lagi. Karena saat probing, key probing itu dari jawabannya dia. Karena hal baru kan? Begitu hal baru, nanya lagi. Oh ya tadi Ibu menyebutkan tentang A aksen, C apalah, terserah lah. Bisa didalami lagi. Karena dalam pikiran kita itu nggak ada di studi sebelumnya. Ya. Dalam studi sebelumnya, tentu pencarian kebenaran tadi ya yang menjadi intinya. Gitu. Gimana kita bisa membuat proposisi teori kalau pencarian kebenaran sebelumnya kurang metodenya. Kurang lebih seperti itu ya. Apalagi mau konstruktivisme ya, kita pengen tahu konstruksi sebelumnya kayak apa nih kebenaran sebelumnya. Sehingga ini menjadi kualitatif yang menarik. Wah, karena kita tahu sebelumnya dan kita, wah ini nih berguna nih, bermanfaat secara aksiologis ya kalau filsafat ini untuk lokal manfaatnya ada dan sebagai inspirasi untuk daerah lainnya juga ada. Kemudian ini tadi key probing-nya, kemudian saya pindah ke di fokus, di lampiran ya. Jadi FGD itu kalau dia anak buah semua, gitu. Jangan sampai FGD disatukan dengan pemimpinnya, malah pada diam nanti. Jadi ada koordinator TU, bidan koordinator gizi, koordinator apa disatukan karena mau ngomongin konteks gimana sih dukungan puskesmas terhadap sesuatu, misal. Ya. Karena saya dulu konteksnya posyandu, gimana sih terhadap posyandu dukungan puskesmas? Maka FGD yang diajak adalah hal-hal yang seragam ya, jadi FGD seragam, tidak disatukan dengan pemimpinnya. Nah, sekarang di sini lampiran 2, pedoman FGD, nakes, tenaga pelaksana gizi puskesmas, penanggung jawab program puskesmas. Kan penanggung jawab programnya ada beberapa, ada mana ya, banyak loh, ada bidan koordinator, ada. Nah, bidan desa malah letaknya di desa loh. Ini maksudnya bidan koordinator atau bidan desa? Bidan desa itu banyak. Ya. Kalau yang dimaksud situ bidan desa, dokter, berarti nanti mungkin kedepannya diperbaiki untuk bidan desa dan yang penanggung jawab di puskesmas berarti dipisahkan kelompoknya, dok ya? Iya, dipisah karena nanti jadi diem loh. Bidan desa ketemu bidan koordinator. Itu jadinya nanti malah pada diem ya. Ya, jadi malah nggak keluar. Itu baiknya kan homogen ya. Homogen dalam konteks ini puskesmas ya, puskesmas semua, dan mereka juga antar mereka sendiri sering diskusi, yuk kita rapat gitu ya, rapat rutin. Ya udah, antar koordinator rapat. Nah, tapi kalau disatukan dengan bidan desa, kasihan bidan desanya. Jadi bidan koordinator disatukan sama bidan desa, bidan koordinator sama koordinator yang lain. Tapi kalau bidan desa karena dia banyak ya, gimana sih pelaksanaannya? Ya implementasi
ya bidan desa aja semuanya. Bidan desa yang ngurusin posyandu mana dan seterusnya disatukan. Karena kalau saya turun ke lapangan bidan desa, ada bidan desa yang di belakang aja. Tapi ada juga yang perhatian, ibu itu lingkar lengan atas jangan gitu maupun sampai kayak gitu ke kader. Perhatian ya. Ada yang bidan desa, ya jadi dulu. Jadi beda-beda maksudnya. Gitu. Nanti kalau kayak gitu ketahuan sama bidan koordinator ya dimarahin malah jadi diam nggak keluar. Gitu. Tapi kalau antar bidan desa kan karena dia setaraf jadinya, jadi mereka diskusi sendiri. Oh, ulah cicing di tukang, jadi mereka akrab gitu. Jangan diam di belakang kalau jadi bidan desa gitu kan. Kan kita ngelihat itu komunikasi itu. Jadi kalau FGD kan nggak mengkonfirmasi satu persatu. Kita nanya ke audiens. Nanti mereka saling timpal-timpal, jawabannya tambal-tambal, dan kita ngelihat bahasa tubuh mereka. Oh, dia mengangguk atas jawabannya ini. Nggak usah kita tanya semua. Pertanyaan selalu kita tanya ke semua satu-satu. Atau jangan. Gitu. Makanya kita melihat bagaimana bahasa tubuh saat FGD. Wah, dia mengangguk, nggak usah saya tanya. Tapi dia wajahnya agak nyureng. Sasaran ditanya nih, Ibu ada yang mau disampaikan? Nah, gitu. Karena ada tipe pendiam, introvert, tapi begitu ditanya bisa keluar. Jadi itu ya yang ini ya, yang khusus yang ini. Kalau yang lain sih oke, ada ibu balita, ada sebagainya ya. Hanya yang itu aja sih yang bidan desa kok disatukan dengan kalau bidan koordinator dengan yang penanggung jawab gizi, prokes dan yang lainnya nggak apa-apa. Ya, dokter nanti akan diperbaiki, dok. Ya puskesmas. Tapi disatukan dengan Kapuskes jangan. Kapuskes mah indep. Nah, ini implementasi nggak menyangkut kebijakan ya. Maksudnya kebijakan Kapuskes gimana? Nggak ada indep dari pejabatnya nggak ada ya. Belum dimasukkan sih dokter, karena itu the whole sistem gitu berusaha ditanya sampai ke dokumennya. Makanya ini menarik sekali menurut saya. Kualitatif case study itu, wah, saya juga sangat ini ya tertarik untuk pernah juga bimbing case study. Tapi sampai sejauh mana, ya itu tergantung pencarian kebenaran tekniknya dari sebelumnya. Oh ada nih case study itu kayak gini, jadi belajar apa sih case study. Ya kurang lebih seperti itu. Ya baik dokter. Paling akhir yang tadi udah. Terima kasih Ketua Sidang atas kesempatannya. Maaf ini ngedobel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Dr. Febri. Ya, Bu Kiki sudah banyak ya masukan maupun pertanyaan dari Dr. Febri. Nanti diperbaiki ya. Oke, baik. Siap, Berikutnya Dr. Denny, dipersilakan Dr. Denny. Baik, terima kasih. Ini kok jadi ke case study? Di dokumennya nggak ada ya, Bu ya? Bu Gimana, dokter? Kiki, Iya dokter. TikTok. Iya dok. Iya, di dokumennya nggak ada case study. Desainnya case study. Ada Oh, di studi dokumennya nggak ada. di desain riset, Dr. Denny. Oh iya dokter, mungkin nanti akan saya tambahkan untuk studi dokumennya. Di dokumennya nggak ada, Dr. Febri. Tulisan studi kasus atau gimana? Di dokumennya tidak ada studi kasus. Di ininya, di proposalnya. Ada di desain riset. Ada dokter. 3.1. Di sebelah Jadi mana? ada riset kualitatif di halaman di 3. Jadi di bawah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang merupakan bla bla bla. Oke, kalau studi kasus ya, bukan studi kasus mempelajari kasusnya kan? Bukan dokter, jadi karena syarat studi kasus apa? Syarat studi kasus itu metodenya bermacam-macam, kemudian informannya juga multivariabel, kemudian multi metode, kemudian pengumpulan datanya lebih detail dan mendalam, dok. Oke, jadi harusnya bisa menggambarkan itu ya. Jadi di dalam studi kasus syarat-syaratnya ya, kata Provin ya, multi metode ya, multi site ya, terus multi apa lagi? Multi lokasinya, dok. Multi site ya, itu multi lokasi itu multi site. Oke, dia harus bounded dan embedded ya. Bagaimana Ibu menggambarkan si penelitiannya itu bounded
embedded di dalam konteksnya. Oke. Ini penelitiannya sangat bagus dan saya sangat tunggu ya Bu ya. Karena saya juga melakukan ini di Bangka Belitung, tapi tidak berhasil karena tidak mampu mengobservasi sampai detail. Nah, tapi Ibu Kiki orang mana? Orang sana? Orang Lampung. Saya domisilinya di Metro, dokter. Cuman ini kan Iya, di Metro. lokasi penelitiannya Tapi di Kota nanti Timur. tapi Lokasinya nanti Ibu dekat. akan ke sana. Lokasinya dekat dengan wilayah Kabupaten Oke. Lampung Timur. Jadi perbatasan Nah, gitu, Dok. ini. Jadi gitu ya, karena saya jauh sama Bangka Belitung, jadi saya hanya kualitatifnya. Maksud saya begini, ketika multi metode, jangan hanya bertumpu pada kualitatifnya saja, ya. Tapi juga tidak hanya in-depth interview, tapi juga observasi kalau bisa, ya. Saran saya sih ya, ini akan sangat bagus sekali nih ya, kalau katakan saja case study ya, nanti ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya, ya. Justru ini yang pengen saya tunggu-tunggu dan saya cari-cari dari setiap tempat. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan Bangka Belitung ya, Provinsi Bangka Belitung yang kualitatifnya. Nah, kalau multi site berarti ada berapa ini? Ada berapa posyandu? Ada 36 posyandu, dokter. Mau diambil semuanya? Rencana sih tidak semua, dokter, tapi hanya posyandu yang mewakili yang implementasinya sudah baik dan implementasinya kurang baik gitu, dok. Oke. Saran saya buat observasi. Coba lihat ke ininya, ke kerangka konsepnya. Ditampilkan. Oke. Nah, jadi ini nggak ada panahnya ke apa dari implementasi ini. Iya, panahnya ke bawah semua, dokter. Ke bawah. Iya. Nggak ada. Ini hanya garis. Ini adalah flow atau ini adalah hubungan sebab akibat atau refleksi. Hubungan antara komponen-komponen implementasinya. Karena kerangka pemikiran ya. Iya. Jadi kerangka pemikiran boleh flow aja dan sebagainya. Tapi yang saya maksud kerangka konsep. Ya, misalnya Ibu dari sini, ya kalau kerangka pemikiran kan bisa mulai dari stuntingnya dan seterusnya ya, dari fenomena. Tapi ketika kerangka konsep untuk bikin proposisi theoretical, ya, theoretical proposition, Ibu lihat yang mana independen, mana dependennya, mana konstruknya, ya. Misalnya gini, implementasi GMP ini variabel, bukan? Kalau variabel itu yang pengukuran pertumbuhan, plotting hasil pengukuran, Ya, sama. jadi implementasi GMP apa? Implementasi GMP apa? Implementasi GMP itu adalah konstruk. Iya, Variabel itu apa, Bu? Variabel itu atribut yang memiliki variasi, dokter. Oke. Apakah pengukuran pertumbuhan, plotting itu semua variabel? Iya, dok. Konsep, Bu, karena Ibu nggak ngukur, kan Iya, kualitatif konsep. aja. Kalau variabel Ya, di di dunia kuantitatif, dokter, teoretikal. maaf, konsep Ya, maksudnya. jadi
Ibu di kerangka pemikiran saya bisa nerima ya kalau gini. Tapi ketika kerangka konsep penelitian mesti memahami karena nanti Ibu pakai konstruktivisme ya. Jadi Ya, Dok. implementasi GMP itu konstruk ya, di mana konsep-konsepnya adalah pengukuran pertumbuhan sampai konseling gitu ya. Iya, Dok. Jadi dari implementasi GMP itu akan panahnya kepada ini apa namanya bukan deteksi dini gagal tumbuh tapi konsepnya apa? Kayak apa yang muncul? Gagal tumbuh kan Iya, gagal tumbuh. bisa growth faltering atau bisa normal Iya, Dok. atau status misalnya. Iya. Lalu kalau mau apa namanya menonjolkan yang negatif boleh. Misalnya growth faltering. Nanti kalau ada growth faltering atau apapun juga, maka nantinya akan muncul intervensi. Bisa paham nggak di kepalanya? Ya, Iya, Dok. ada konstruk dengan 4 konsep ya. Nanti konstruk implementasi GMP itu independen ya, dependennya adalah deteksi dini itu ya, atau gagal tumbuh. Ingat konsep ini ya tentang apa namanya definisi dari variabel atau konsep. Terus nanti ke intervensinya yaitu pencegahan malnutrisi dan lain-lainnya. Oke. Iya, Dok. Oke, satu itu ya. Jadi nanti Ibu punya proposisi teoretik seperti itu ya, bahwa implementasi GMP yang terdiri dari ini dan itu yang Ibu coba eksplorasi di lapangan ya. Dan saya pikir nantinya karena ini teorinya udah teori besar, ini predetermined teori nantinya ya, yang dilihat oleh Ibu adalah kontennya lebih banyak ya. Jadi apakah Ibu betul akan mengkonstruksikan atau hanya menginterpretasikan? Hanya menginterpretasikan, Dokter. Jadi nggak konstruktivisme dong. Oh iya, Nah, membuktikan, begitu, Dokter. jadi mesti paham. Iya. Kalau mengkonstruksikan berarti akan muncul teori baru. Ya nggak apa-apa ya. Muncul teori baru itu tapi harus jelas, harus clear ya. Ya. Kalau saya lebih cenderung akan melihat karena ini teorinya udah cukup besar. Bagaimana sih semua itu dilakukan ya, GMP itu dilakukan sehingga sampai pada intervensinya. Jadi intervensi spesifik ini benar enggak ya? Jadi pengamatan kami di daerah Sumatera, Jawa, sampai ya Bangka Belitung termasuk Sumatera ya, itu GMP-nya itu enggak dilakukan. Jadi kenapa fail, kenapa gagal? Ya, percepatan penurunan stunting. Saya katakan gagal karena memang betul ya, lambat banget di bawah 1% itu penurunannya. Karena sebetulnya dari awalnya si pengukurannya itu nggak benar. Oke, bisa dimengerti Bu? Iya, Dokter. Ini pendapat pribadi ya. Ya, pengalaman yang sudah pun di lapangan yang saya temukan seperti itu, Dokter. Oke, yang sekarang kurang itu bukti. Kalau Ibu nanti nanya saja, yang ada itu adalah persepsi dari mereka ya tentang pengukuran dan sebagainya ya. Dan ini sebetulnya permasalahannya juga ada di bidannya ya, ada di bidan desanya ya, termasuk bidan koordinatornya, termasuk kepala puskesmasnya, dokternya ya, perawatnya. Ternyata semua nggak paham tentang GMP ini. Makanya ini sangat penting ya. Kalau saya sih sangat berharap banyak. Tapi sebetulnya satu evidence lagi yang dibutuhkan ya, dan saya kerjakan juga di Bubble tapi tidak sempurna. Sebetulnya mereka melakukan pengukurannya seperti apa? Melakukan plottingnya seperti apa? Melakukan interpretasinya seperti apa? Karena hasil penelitian kami mereka hanya mengukur dengan cara yang banyak yang belum terlatih gitu kan. Yang sudah terlatih pun banyak yang lupa. Ya. Itu di dalam pengukuran
yang namanya pakai sepatu, itu bukan cerita lagi, memang seperti itu. Ngukur pakai apa? Meteran kain itu, terus mengikuti lekuk tubuh, itu juga dilakukan oleh bidannya, ya. Nah, ini sebetulnya yang paling apa namanya sama pentingnya, Bu ya, adalah mengobservasi pengukuran pertumbuhannya, plottingnya, interpretasinya, konselingnya itu bagaimana, ya. Nah itu kan ininya kuesionernya tinggal pakai checklist sebetulnya, ya. Tidak perlu membangun kuesioner ya, yang apa namanya untuk pengukuran pertumbuhan kan ada yang apa artikelnya Dr. Dewi atau artikelnya saya ya yang jadi penulis pertamanya lupa itu ya. Ada kuesionernya jadi sudah ada, lalu plottingnya seperti apa, itu tidak usah pakai kuesioner yang dibangun baru ya. Interpretasinya seperti apa, itu cukup diamati ya, menurut saya nih ya. Nanti kemudian ibu lakukan kualitatifnya untuk apa namanya ya mengkonfirmasi yang mereka lakukan itu ya. Itu akan sangat bagus ya. Mungkin pengamatan tidak perlu sampai banyak amat ya, 30 itu cukup bagus ya. Karena bisa pakai pemodelan ras nanti ya ngitungnya ya. Dan itu sederhana ya. Sederhana, cuman butuh waktu untuk mengamati. Nah, ini penelitiannya bagus banget itu kan, ada observasi, diamati tanpa mereka sebetulnya sadar bahwa mereka dijadikan subjek penelitian, walaupun etik nanti ya harus dibahas di situ gimana cara etiknya, karena ibu mengamati tapi yang diamati itu bisa bertindak secara senatural mungkin ya. Saya juga melakukan itu, Bu. Jadi saya sampaikan kita melakukan penelitian dan sebagainya. Lalu mereka bertindak natural dan tetap saja kesalahan-kesalahan itu terjadi ya. Nah, jadi kalau ada observasi berapa yang melakukan benar pengukurannya, plottingnya, interpretasinya, lalu konselingnya ada gitu ya. Dan mereka berhasil mendeteksi dini, karena kebanyakan dari yang saya observasi di bubble itu mereka hanya mengukur, menimbang, terus mencatat, melaporkan. Jadi kayak apa kerjaan rutin gitu, tek 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 tek. Jadi nggak ada itu interpretasinya. Nah itu ya. Jadi kita duluan nih siapa yang masukin artikel duluan nih, Bu Kiki atau saya nih. Oke, ini just a joke ya Bu ya. Ini akan bagus Pak kalau pakai kualitatifnya, kuantitatif dan kualitatif. Jadi si case tadinya benar-benar dilakukan ya. Jadi multi site, multi metode ya, ada kuanti, kuali, kuantinya observasi, kualinya in-depth interview, kemudian Ibu nanti ada FGD juga silakan gitu ya. Karena ini betul-betul perlu diperdalam mengapanya. Ini adalah jawaban terhadap mengapa SSGI beda dengan apa namanya EPPGBM ya. Jadi Ibu sampaikan tuh ke tingkat nasional ya bahwa apa namanya Kemenkes ini perlu memperhatikan sampai bawah gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak apa hura-hura di atas menghabiskan uang ya. Jadi itu sudah disampaikan ya di publik bahwa untuk percepatan penurunan stunting itu uangnya tuh lebih banyak habis untuk di tingkat pusat, bukan untuk yang langsung yang seperti ini ya. Ya jadi saya sangat mendukung penelitian ini. Kemudian nanti apa namanya dipertimbangkan untuk apa usulan-usulan saya, dan kemudian untuk etiknya perlu diperhatikan ya Bu ya. Itu tidak seperti apa namanya kurang agak kurang kurang apa ya appropriate ya untuk menuliskan etiknya, respect for person, beneficent, non maleficent, benefit risk ratio-nya ya, justice-nya. Karena di sini kesulitannya bagaimana Ibu
bisa menyampaikan dulu inform concern, nanti dia sampaikan yang bagus-bagusnya saja gitu kan ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mesti nanti bisa dijelaskan di dalam etiknya sehingga eh, evidence didapat tapi tidak melanggar etik ya. Oke, good luck ya Bu ya. Saya sangat menunggu ini ya, menunggu hasilnya. Saya kira itu terima kasih. Ya, makasih Dr. Denny. Sudah banyak memberikan input ya Bu Kiki ya. Mudah-mudahan Iya, nanti Bu Kiki bisa menyerapnya dan kita bisa diskusikan bersama. Oke, berikutnya pada Bu Rina, dipersilakan Bu Rina untuk Ya, menanggapinya. baik. Ya. Mhm. Baik, hatur nuhun Dr. Dewi, hatur nuhun juga pada Dr. Denny dan Dr. Fedri atas segala masukannya. Sudah dicatat ya Bu Kiki ya. Iya, Bu. Jadi tadi sudah banyak masukan mengenai tadi syarat-syarat studi kasus ya. Jadi harus diingat tadi multi methods, multi sites, kemudian kalau yang checklist itu yang pernah kita lakukan di Cirebon itu bukan ya Dr. Denny ya? Iya, betul. Mhm. Oh iya ya, baik ya. Ya nanti kita bisa diskusikan lagi dengan Dr. Dewi, itu bagus sekali ya yang waktu itu pernah kita pakai di Cirebon. Jadi kita bisa menilai bagaimana para kader itu melakukan GMP-nya itu sendiri. Kemudian nanti Itu tolong cukup sederhana dibikin ya, Bu Rina ya. Cukup sederhana, tapi sepertinya merangkum semuanya. Jadi kita bisa menilai mengevaluasi lah. Saya kira itu bagus. Tapi kita belum ada plottingnya sama interpretasinya. Ya. mungkin nanti bisa dicoba dilakukan ya Bu Kiki ya, sekalian plotting dan interpretasinya. Kemudian nanti tolong dibikin matriks ya semua tadi masukan dari para penguji, nanti kita bahas untuk untuk perbaikan penelitian dan juga proposalnya ke depannya. Gitu aja Dok dari saya, hatur nuhun. Nah, ya, nuhun Bu Rina. Oke, Bu Kiki, alhamdulillah ya hari ini akhirnya bisa maju dengan topik yang akhirnya kita perbaiki menjadi judulnya ini. Karena di awal Bu Kiki ini kan bukan peminatan gizi ya, tapi Bu Kiki ada peminatan prokes, kemudian mengajukan ke saya dengan judul yang di awal itu memang agak sulit ya mencarinya gitu, referensi dan sebagainya gitu ya. Ada kendala-kendala sehingga saya kasih judul untuk GMP. Mengapa? Karena si promotionnya ini bisa masuk di peminatan promosi gitu ya. Karena setahu saya beberapa kali pendampingan untuk kegiatan stunting itu menjadi permasalahan utama di seluruh posyandu ya. GMP itu masih belum bisa berjalan dengan optimal. Ya mereka rata-rata ya seperti itu, pengukuran masih belum tepat, plotting kader ya. Pengukuran bukan hanya kader ya, pengukuran termasuk bidan desa gitu. Bu Rina ya, ingat ya waktu kita di Cirebon bidan desanya juga belum cukup bisa mengukur dengan baik gitu ya. Kemudian plotting ini seperti biasanya disepelekan ya, tapi sesungguhnya itu kan manfaatnya gede banget gitu. Ada begitu plotting salah gitu, itu semua menjadi interpretasi datanya salah. Nah ini hal yang sepele yang memang sesungguhnya tidak sulit tapi disepelekan, ini menjadi problem gitu kan. Kemudian termasuk interpretasi data gitu ya, sehingga kapan terjadi growth faltering nggak pernah diumumkan. Seandainya kader mengatakan ada growth faltering pun respon dari si puskesmasnya nih nggak ada gitu. Oleh karena itu kita ingin tahu sampai di tingkat puskesmasnya seperti apa. Kader melakukan nggak report tentang growth faltering, dan ketika growth faltering ditindaklanjuti nggak oleh puskesmas. Nah, itu menjadi mengapa saya mengusulkan pada Bu Kiki coba pakai ini saja GMP supaya kita bisa memberikan evidence base pada pemerintah daerah di Bu Kiki di mana? Lampung Timur, Dokter. Lampung Timur ya, kemudian di provinsinya juga, termasuk nanti bisa kita berikan pada kementerian nih loh evidence base-nya seperti ini, sehingga kalau pemerintah nanti kan pemerintah akan bergeser pakai EPPGBM, sudah tidak ada SSGI karena terlalu high cost ya. Nah, tetapi harus diperbaiki dulu gitu.
si kader ini, kualitas kadernya tentunya ya melalui evidence base ini harapannya ya pemerintah bisa melakukan suatu perbaikan-perbaikan gitu ya. Itu latar belakangnya. Jadi alhamdulillah tadi dapat input yang sangat baik ya dari para penguji, juga artinya mendukung topik ini karena topik ini hal yang sangat penting yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya gitu. Jadi saya berharap Bu Kiki bisa menuliskan dengan baik. Tadi Dr. Denny memberikan input gimana kalau mixed method nih gitu, supaya si case tadinya bisa didukung lebih kuat lagi karena bukan hanya metodenya bukan hanya dari sisi kualitatif saja. Kualitatif kan bisa FGD, bisa itu apa namanya in-depth interview, observasi, tetapi juga didukung oleh kuantitatif. Oke, nanti kita pertimbangkan ya Bu Rina ya, termasuk tadi penggunaan kuesioner yang khusus untuk pengukuran gitu ya. Nanti kita coba bikin juga untuk penilaian Bu Kiki untuk plotting dan juga untuk interpretasi. Itu bisa kita buat sendiri juga untuk penilaiannya. Dulu kita bangun juga sendiri si instrumen tersebut, tapi nanti kita uji juga validitas dan reliabilitasnya. Mungkin itu kemudian, nah utamanya ini Bu Kiki, nanti tolong ditetapkan ada berapa jumlah posyandu. Waktu itu kan kita udah diskusi ya, tapi Bu Kiki nampaknya belum menuliskan jumlah posyandunya berapa. Ketinggalan dokter. Ya, berapa posyandu yang mau diambil, sehingga berapa jumlah kader, sehingga jumlah informannya kan bisa jauh lebih banyak daripada saat ini yang ditulis itu kan ya. Itu tolong bisa ditetapkan. Kita akan membandingkan misalkan dua yang dianggap posyandu yang sudah posyandu mandiri, apa sekarang istilahnya ya? Sekarang bukan lagi mandiri ya? Sekarang istilahnya apa ya Bu? Posyandu aktif dan tidak aktif dok sekarang. Oh gitu aja, aktif dan Iya. tidak. Setahu Tapi saya kalau kategori tetap mandiri, madya, purnama masih tetap, hanya saja pengelompokan posyandunya jadi ada kriteria posyandu aktif dan posyandu tidak aktif. Saya baca di bukunya Kemenkes tentang transformasi di pelayanan primer, itu posyandunya sudah jadi berubah. Ya. Coba Bu Kiki baca. Ada bukunya dari Kemenkes ya, bukunya yang ditulis oleh salah satunya juga Pak Menteri ikut menulis di situ. Saya agak lupa ya, tapi saya juga sudah menulis di kajian saya ketika kemarin kami punya kegiatan di Muara Enim gitu ya. Namanya posyandunya apa, cuma saat ini saya lupa ya. Itu sudah berubah lagi ya, namanya bukan lagi mandiri, pratama, madya, purnama gitu, tapi ada namanya spesifik gitu. Kalau kita ngikutin aja ininya mereka supaya mereka tidak, ketika kita berikan rekomendasi supaya mereka nggak bingung ya. Jadi kita harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang selalu berubah terus-menerus gitu ya. Mungkin itu ya Bu Kiki, silakan diperbaiki dengan baik dan jangan lama-lama supaya semester ini selesai gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu cukup. Oke, Pak Sandra buatkan breakout room-nya. Halo, Pak Sandra atau Bu Novi? Oke. Silakan menunggu di ruang ini Bu Kiki. Kami para penguji dan pembimbing akan masuk ruang breakout room. Mangga. Ya. Berdasarkan hasil diskusi para penguji dan pembimbing, Bu Kiki dinyatakan lulus dengan nilai yang baik, dan tapi apapun juga gitu masih banyak yang harus diperbaiki ya supaya hasilnya nanti lebih baik lagi, dan ketika Bu Kiki turun ke lapangan nanti sudah tidak bingung-bingung lagi gitu ya. Nanti segera bikin matriknya, kemudian nanti kita diskusikan kembali gitu. Nanti kita diskusi bersama Bu Rina ya. Kita diskusinya bareng-bareng aja supaya sekali langsung selesai gitu ya Bu Kiki. Nanti kita tingkatkan, bagus juga sih idenya, kita tingkatkan menjadi mixed method, mungkin itu akan lebih baik lagi, dan gunakan kuesioner yang tempo hari sudah kita buat ya, kita buat bersama. Oke, mungkin itu ya Bu Kiki ya, silakan diperbaiki. Selamat buat Bu Kiki, mudah-mudahan pokoknya selesai tepat waktu, tidak boleh lebih dari semester 4, karena ini kan udah menginjak semester 4 ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih pada para penguji untuk input-inputnya, Dr. Denny dan Dr. Febri. Pada Bu Rina, meskipun berada di negara yang sangat jauh gitu di New Zealand, tetap saja bersedia ya
Nanti kita tinggal diskusi sama Bu Rina kapan waktunya, karena perbedaan jam ini kan agak riweh ya. Nanti kalau kita minta malam sama Bu Rina bisa nggak tidur gitu. Selisihnya berapa jam ya Bu Rina? 6 jam dok, lebih 6 cepat jam di ya? sini. Ya, oke, lebih cepat 6 jam. Kita diskusi di sana aja, di tempat Bu Rina. Ayo dok. Betul, ini mah pengen aja main ke New Zealand itu. Oke, baik, makasih. Saya tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pada teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semua. Ya, oke. Izin brief dok. Ya, mangga. Selamat Say, barakallah. Selamat Teh Kiki. Iya, makasih teman-teman.